yaitu interkoneksi sistem dan sikap sistem orde 1 dan orde 2. Ya, gambar yang pertama adalah contoh dari sistem kalang terbuka. Sementara gambar yang kedua adalah contoh dari sistem kalang tertutup. Di interkoneksi sistem bisa kita bagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah seri, ya. Yang kedua adalah paralel, dan yang ketiga adalah feedback atau umpan balik. Di sini saya tampilkan sys-S, yaitu hasil dari perintah series, dan sys-S1 hasil dari perintah perkalian antara G1 dan G2. Oke, kemudian kita lihat yang paralel, teman-teman. Yang paralel kita masukkan ke dalam variabel sys-P untuk hasil dari fungsi paralel, dan variabel sys-P1 untuk hasil operasi G1 plus G2. Ya. Baik, materi selanjutnya kita tengok tentang sistem orde 1. Teman-teman, sebenarnya sistem orde 1 ini sudah pernah kami bahas dan sudah kita buatkan juga videonya, ada dalam playlist kelas sistem kendali. Di situ ada penjelasan tentang sistem orde 1. Nah, di sini kita akan lebih banyak nanti tentang aplikasinya saja atau implementasinya menggunakan MATLAB. Tetapi sebelumnya, sebagai pengingat, kita coba ingat-ingat kembali begitu ya. Kita coba bahas sedikit saja tentang sistem orde 1 sebelum nanti kita cari tahu implementasinya di MATLAB. Nah, sebelum kita masuk terlalu jauh, teman-teman, kita ingat bahwa representasi sistem itu dapat dinyatakan dalam persamaan ranah waktu yang berwujud dalam persamaan diferensial, ya. Jadi awalnya, ya, representasi sistem itu bisa kita buat dalam bentuk persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial tersebut dapat memiliki orde 1 atau orde 2 atau bahkan orde lebih tinggi daripada orde tersebutnya. Tetapi memang dalam materi kali ini kita hanya membahas tentang orde 1 dan orde 2 saja. Jadi ini adalah sebuah contoh dari persamaan diferensial untuk orde 1. Kita bisa lihat orde tertingginya adalah orde 1. Nah, di sisi lain, teman-teman, memang semakin tinggi sebuah orde dari sistem tersebut, maka kompleksitas sistemnya juga akan semakin tinggi, ya. Sehingga semakin tinggi kompleksitasnya, maka analisis sistemnya menjadi lebih tidak sederhana atau lebih susah untuk dilakukan. Dan perbedaan antar ordenya tersebut juga tentu saja memberikan sifat-sifat dari respon sistem yang berbeda juga antara sistem orde 1, sistem orde 2, dan sistem orde tinggi, begitu ya. Nah, kenapa kita gunakan sistem orde 1 dan sistem orde 2? Karena sebagian besar model itu dapat kita sederhanakan, kemudian kita bentuk ke dalam persamaan fungsi alih dengan orde 1 ataupun orde 2. Ya, biasanya seperti itu. Jadi ada fungsi alih orde tinggi, biasanya bisa kita sederhanakan menjadi bentuk orde 1 ataupun orde 2-nya. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas sistem orde 1 dan sistem orde 2 saja. Nah, sistem orde 1 sendiri, teman-teman, itu merupakan sistem dinamik yang paling sederhana. Sistem ini diperoleh dari persamaan sistem yang berupa persamaan diferensial orde 1 di sini ya.
yang mana secara umum persamaan ini ya kemudian bisa kita ubah menjadi fungsi alih ya. Jadi persamaan umumnya sistem orde 1 dalam persamaan diferensial bisa kita ubah dalam fungsi alih menjadi persamaan umum HS ini ya, HS untuk sistem orde 1. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman bahwa HS itu sama dengan YS per US ya, atau output per input dengan B per S plus A. Jika nilainya B dan A kita anggap 1, maka kita bisa tulis 1 per S plus 1. Dimana sebenarnya teman-teman yang akan kita amati adalah bagian dari S-nya ya. Yang mana sebenarnya di dalam S di sini ada sebuah konstanta yang disebut sebagai konstanta waktu atau biasanya kita tulis sebagai T. Nah, T ini akan kita gunakan atau bisa kita gunakan dalam analisis transien sistem orde 1 tersebut. Maka teman-teman di sini kemudian kami tuliskan ya, HS sama dengan B per S plus A, dimana kalau B dan A-nya kita anggap nilai 1 dan S di sini sebenarnya ada konstanta T-nya, maka bisa kita tulis HS sama dengan 1 per TS plus 1 ya. Ini adalah bisa kita sebut sebagai persamaan umum dari sistem orde 1. Nah, kenapa kita cek S-nya? Sebenarnya karena selain adanya konstanta T ya yang mempengaruhi analisis transiennya, kita juga bisa melihat pole sistem tersebut sebenarnya berpengaruh terhadap baik step respon maupun impuls respon. Jadi berpengaruh pada responnya. Jadi pengaruh penempatan pole itu berpengaruh pada responnya. Nah, di sini juga sudah saya gambarkan diagram blok ya untuk sistem orde 1 yang kemudian bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini yang sudah kita bahas tadi ya. Oke, seperti itu ya teman-teman pengenalan dari sistem orde 1. Untuk lebih mendalami, mungkin kita lihat contohnya di dalam MATLAB ya, bahwa sebenarnya pengaruh penempatan pole ya, seperti yang saya sebutkan tadi, itu pengaruh penempatan pole itu akan mempengaruhi respon dari sistem tersebut, baik respon impulsnya maupun step responnya ya. Kita lihat teman-teman, di sini saya punya dua buah sistem, yaitu sistem S1 dan SIS2 begitu ya, kita sebut sebagai SIS1 dan SIS2, sistem 1 dan sistem 2, yang mana kita bisa lihat ya, kita bisa tuliskan persamaannya dalam ZPK, atau kalau kita ingin tuliskan ya, SIS1 itu sama dengan 1 per S plus 1 ya. Nah, di sini bisa terlihat tidak ada zeros, pulsnya adalah minus 1 dan pengalinya adalah 1, maka di sini kita tulis SIS1 adalah 1 per S plus 1. Sementara SIS2 ya, tidak ada zeros, kemudian polnya adalah minus 2, maka di sini S plus 2 dan pengalinya adalah 2, berarti di sini adalah 2. Jadi SIS2 adalah 2 per S plus 2. Kita bisa lihat bahwa di sini gainnya berbeda. Yang pertama itu, yang kedua adalah polnya juga berbeda ya. Di sini polnya adalah minus 1 untuk SIS1 dan minus 2 untuk SIS2. Nah, kita akan coba melihat tanggap impuls dan tanggap fungsi langkah dari kedua sistem itu, yaitu sistem 1 dan sistem 2. Kalau polnya berbeda, bagaimana tanggap impuls dan tanggap fungsinya? Apakah sama atau beda? Secara teori itu berbeda. Nah, mari kita lihat teman-teman. Oke, kita beralih ke MATLAB. Oke, di sisi kiri layar sudah bisa kita lihat. Di sini saya buatkan program untuk mensimulasikan ya, untuk melihat tanggap sistem dari sistem orde 1 ya.
Ya, tadi kita buat sistem 1 dan sistem 2 yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian di sini ada perintah figure yang digunakan untuk membuat frame gambar baru ya, agar gambarnya nanti tidak tertumpuk begitu. Kemudian kita gunakan hold, artinya nanti kita akan menjadikan satu antara dua buah impuls ya, yaitu impuls untuk sistem 1 dan impuls sistem 2. Karena kita perintahkan hold, maka dia akan tercetak keduanya di figure 1 gitu. Kemudian kita buat lagi figure 2, kemudian kita hold dan kita cetak step dari sistem 1 dan sistem 2-nya. Oke, kita coba lihat hasilnya teman-teman, kita jalankan. Oke, sebelah kanan di sini sudah muncul command window untuk menampilkan hasilnya dan dua buah figure, yaitu figure 1 dan figure 2. Di command window hanya muncul fungsi alihnya saja untuk sistem 1 per S plus 1 dan sistem 2 yaitu 2 per S plus 2 ya. Sudah betul sesuai dengan apa yang kita bahas tadi. Oke, kita hilangkan dulu command window-nya. Kemudian kita lihat di grafik figure 1 ya. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa impulsnya ya terlihat sangat berbeda sebagaimana dengan teorinya ya. Orde 1 itu tergantung juga dari poolnya. Jadi letak pool akan sangat berpengaruh terhadap respon sistemnya gitu. Di sini yang satu nilainya 2 karena tadi gainnya 2, yang selain itu yang pertama adalah gainnya 1. Oke, teman-teman bisa melihat lebih detail dengan cara klik kanan, kemudian kita lihat karakteristiknya, peak response, dan settling time ya. Untuk impuls kita hanya bisa melihat dua hal tersebut, yaitu peak-nya, nilai tertingginya, dan settling time-nya ya, atau waktu settlingnya gitu. Untuk sistem 1 itu dicetak dengan warna biru. Di sini ya, peak-nya adalah 1 nilai tertingginya dan settling time-nya ada di nilai 3,91. Sementara untuk sistem 2 nilai tertingginya adalah 2 peak-nya dan settling time-nya ada di nilai 1,96. Jelas terlihat sangat berbeda, terutama di dalam settling time. Ini jelas dipengaruhi oleh letak pool-nya tadi. Oke, kita bisa lihat impulsnya berbeda. Sekarang kita cek untuk figure yang kedua, yaitu hasil dari step responnya. Step responnya dia akan bergerak menuju 1 ya, sebagaimana step respon. Memang dia bergerak menuju ke 1 begitu. Di sini ada dua grafik juga. Grafik pertama adalah berwarna merah untuk sistem 2 dan grafik berwarna biru adalah untuk sistem 1. Seperti tadi, kita bisa cari karakteristiknya dengan klik kanan. Nah, karena step respon, maka kita disuguhkan dengan 4 nilai ya. Peak responnya bisa kita cek, kemudian settling time-nya bisa kita cek, rise time-nya bisa kita cek, dan yang terakhir adalah steady state value-nya bisa kita cek. Ya, final value-nya 1, peak value-nya 1 juga untuk keduanya. Kenapa seperti itu? Memang karena salah satu dari sifat orde 1 yaitu dia tidak mungkin muncul overshoot ya, tidak ada osilasinya, maka final value-nya 1, tidak ada overshoot begitu, peak-nya juga bernilai 1. Nah, kemudian di sini untuk sistem yang kedua ya, kita bisa lihat settling time-nya 1,96 dan untuk sistem yang pertama settling time-nya lebih lambat yaitu 3,91. Begitu juga dengan rest time-nya. Di sistem 2 lebih cepat dengan detik, waktunya adalah 1,1 detik, sementara sistem pertama waktunya adalah 2,2 detik. Lebih cepat 2 kali lipat untuk sistem yang kedua, sebagaimana letak pool dan gain-nya tadi lebih besar. Oke, gitu ya teman-teman. Ini adalah sifat dari orde 1 ya. Bisa kita lihat bahwa dalam step respon, orde 1 tidak akan muncul yang namanya overshoot. Nah, nanti overshoot itu akan muncul di orde 2. Oke.
Oke teman-teman, kita lanjut ya. Semoga percobaan ini juga membantu teman-teman untuk lebih memahami dari Orde 1 dan bagaimana kita melakukan simulasinya menggunakan MATLAB. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya.